Halo semuanya, kali ini aku akan sharing pengalamanku belajar di Foodies. Nah, Foodies ini salah satu lembaga yang khusus untuk mempelajari bisnis kuliner karena beberapa foundernya dulu mereka memang pernah memiliki bisnis kuliner dan sangat besar. Jadi setelah aku riset dari beberapa lembaga pengajaran, kali ini aku struck sama Foodies karena mereka memiliki banyak sekali materi-materi, banyak banget kesalahan-kesalahan yang diungkapkan mereka ketika akan membuat bisnis kuliner. Nah, untuk sekarang ini aku memang memiliki usaha kuliner kecil-kecilan sih, Mas. Masih UMKM dan usaha itu juga masih dalam kemitraan ya. Jadi aku nggak membuat dari nol. Nah, kali ini aku penasaran dan aku ingin menambah ilmu gimana sih ketika membuat bisnis dari nol, khususnya untuk bisnis kuliner. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen join ke Foodies, menurut aku untuk awal-awal harga yang mereka tawarkan itu sangat mahal ya. Karena aku pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, jadi aku mendapatkan diskon senilai 1 juta ya. Dari 8.999 dipotong menjadi 7.999. Ya lumayan lah, ada potongan 1 juta kalau teman-teman alumni Foodies. Nah, untuk kelas MBK ini membangun bisnis kuliner dari nol, alumninya sudah ada sekitar 33 angkatan dan salah satu alumninya dia telah membuat bisnis yang sangat besar. Kalau teman-teman tahu, ada itu namanya House ya, yang cabangnya sudah ada 197 cabang di Indonesia. Dan menurut aku belajar di Foodies itu nggak cuman belajar doang ya, tapi tentunya teman-teman bisa berkenalan dan bertemu dengan para pebisnis lain yang baru mulai ataupun yang sudah memiliki bisnis. Nah, ketika aku ke sana ternyata banyak banget pengusaha-pengusaha yang sudah memiliki bisnis kuliner ataupun memiliki bisnis di bidang lain. Dan juga ada beberapa teman-teman yang belum memiliki bisnis dan ingin membuat bisnis dari nol. Nah, di situ ada semua. Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum memiliki bisnis. Nah, untuk kelasnya sendiri ada 4 hari ya. Hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat itu materinya beda-beda. Dan kelasnya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di kelas itu teman-teman nanti kalau pagi dapat sarapan ringan ya. Nanti siang juga ada break, terus teman-teman dikasih makan, sore juga ada break juga, teman-teman dikasih cemilan ringan juga. Dan suasananya juga sangat kondusif. Kemarin itu seminarnya ada di Yellow Hotel di Pascal. Jadi ketika teman-teman ke sana nanti teman-teman disiapkan materinya, buku dari sana. Dan di hari pertama langsung ada pembicaranya sama Mas Rex Marindo. Jadi Mas Rex ini salah satu founder dari Warung Abnormal ya. Kalau teman-teman tahu, Warung Abnormal itu pernah berjaya ya, pernah banyak banget di kota-kota besar di Indonesia. Nah, Mas Rex ini di hari pertama beliau memberikan fundamental bagaimana nanti bisnis itu ketika besar, bagaimana mengawali bisnis itu, terus gimana membangun bisnis dari nol. Dan kemudian Mas Rex ini karena basicnya marketing, jadi dia banyak banget memberikan saran-saran ya, dan blind spot juga ketika dia membangun Warung Abnormal dari yang kecil hingga akhirnya besar, dan kemudian usahanya itu di IPO-in ya sama Mas Rex. Pengajarannya bener-bener materinya bagus banget menurut aku. Dan di hari pertama itu ketika diajar oleh Mas Rex Marindo, dimana teman-teman mungkin bingung ya mau start dari mana. Nah, di situ Mas Rex ngasih tahu startnya mulai dari sini nih. Oh, dari A, dari B, dari C sampai D. Nah, semuanya itu dijelasin dengan detail sama Mas Rex Marindo. Intinya sih di hari pertama banyakkan tentang fundamental bisnis dari awal sampai nanti akhirnya menjadi besar itu gimana. Di hari kedua yaitu di kelas marketing ya. Waktu itu aku diajar sama Mbak Cindy Alovita. Di kelas marketing itu teman-teman akan diajarin strategi marketing, gimana sih membuat strategi marketing yang tepat ketika teman-teman sedang membangun bisnis kuliner walaupun kecil-kecilan. Karena bisnis kuliner itu nggak cuman enak, tapi teman-teman juga harus mendatangkan customer ke warung teman-teman atau restoran teman-teman ketika teman-teman membuat
bisnis tersebut ya. Jadi di situ Mbak Cindy ngasih tahu marketing yang tepat tuh gimana sih. Karena yang paling utama adalah mendatangkan customer. Nah, ketika customer datang, otomatis mereka mencoba dan mencicipi produk teman-teman. Nah, di hari ketiga teman-teman akan diajari tentang operasional. Menurut aku di bisnis ini yang paling sangat penting ya, sangat banyak itu di operasional. Karena ketika awal membangun operasional dan operasional itu tidak bagus dan nggak siap, itu akan menjadi bumerang buat bisnis teman-teman. Di hari ketiga ini diajar oleh Mas Danis ya. Beliau adalah salah satu edukator sekaligus yang menghandle bisnis operasional di warung abnormal sebelumnya. Nah, di situ teman-teman akan diajarin bagaimana membuat SOP yang bagus, bagaimana membuat storage yang bagus, dan bagaimana membuat tim yang bagus. Nah, di situ diajari oleh Mas Danis. Dan menurut aku di dalam bisnis kuliner itu teman-teman harus membuat SOP yang bagus ya, karena bagaimana SOP yang bagus itu akan berdampak sangat baik untuk bisnis teman-teman. Salah satunya jika teman-teman ingin autopilot bisnis, otomatis standar operationnya tuh harus bagus banget ya. Di operasional juga diajari bagaimana menentukan target dalam satu hari. Nah, nanti bakal diajarin di situ gimana menentukan target omset, bagaimana membuat planning seperti itu ya. Kemudian di hari terakhir teman-teman akan diajarkan tentang financial strategy, karena di bisnis kuliner yang paling krusial itu adalah di dalam keuangan. Nah, di kelas tersebut diajar oleh Pak Yusak M. Yahya. Beliau juga salah satu founder ilmu keuangan dan juga dosen di Unpad. Nah, setelah belajar 4 hari di Foodies ya, menurut aku ilmunya itu bagus banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki uang lebih ya, dana lebih, buat aku nggak ada salahnya untuk berinvestasi belajar di Foodies, karena menurut aku recommended untuk belajar di Foodies. Oke, segitu dulu sharing-sharingnya ya teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!